Kalau apa Oke. pertanyaannya? Halo, selamat pagi dari Portugal dan selamat sore dari Indonesia. Sekarang kita masuk ke episode 1 segmen baru, ngobrol bareng teman Tifa di Ruang Opini. Hari ini aku kedatangan teman-teman aku, kolega-kolega aku, dulunya kakak kelas waktu kuliah dan pernah jadi rekan kerja, rekan dewan organisasi. Eh, di segmen kali ini, di episode kali ini, kita bakalan bahas satu topik yang namanya millennial teachers atau guru-guru di era milenial. Jadi kita definisi dulu ya, apa itu millennial teachers. Jadi secara definisi, millennial teachers adalah guru-guru atau tenaga pendidik yang lahir di generasi 1980 sampai 1990-an. Jadi kita semua di sini itu kelahiran ya gitulah 1990-an ya. Nah, di sini kita bakalan ngulik tentang apa aja kendalanya, terus suka dukanya dan keuntungannya menjadi millennial teachers. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih mungkin dari Teh Susi dari ya. Perkenalan, nama dan juga bidang mengajarnya atau tempat mengajarnya. Oke. Halo semuanya, saya Susi. Saya sekarang mengajar mata pelajarannya matematika. Kebetulan saya ngajar sekarang kelas 7, kelas 10, 11 sama 12 di Bekasi. Halo Teh Susi. Oke nih sekarang lanjut Hai. di Kak Devi. Halo, perkenalkan nama saya Devi. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah swasta, lebih tepatnya sekolah asrama di daerah Tangerang Selatan. Kebetulan tahun ajaran ini saya mengajar topik di kelas 11. Wah, susah ya ini sama-sama matematika ya. Ini yang terakhir nih apakah juga matematika apa bidang lain? Kak Oke. Sofi. Hai semuanya. Saya Sofi. Saya sekarang mengajar sebagai guru matematika di salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta Selatan. Untuk grade yang saya ajar itu middle school. Middle school. Nah, udah perkenalan nih semuanya, jadi kebetulan semuanya adalah guru matematika. Nanti aku bisa sharing sedikit juga, aku mengajar bahasa Inggris atau second language English. Kita bakalan denger nih sama guru-guru yang saat ini pun masih mengajar di kala COVID gitu kan, kita juga bakal ngulik gitu. Nah nih kakak-kakak yang sekarang anak-anak milenial, kita kan anak milenial tuh, terus di masyarakat juga menjadi guru bukan sesuatu yang di masyarakat Indonesia ya, menjadi guru kan bukan sesuatu yang keren banget nih profesinya, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi kenapa sih hal apa yang membuat kakak-kakak di sini memutuskan untuk jadi guru nih? Jadi guru itu keren juga loh, dan jadi guru di era seperti ini juga tetap keren gitu. Dan apa sih sebenarnya yang membuat kakak-kakak di sini memutuskan buat jadi guru? Siapa nih yang mau mulai dulu? Kak Sofi atau Kak Devi atau Kak Susi? Devi aja yuk. Oke, kita mulai dari Kak Devi nih. Oke, sebenarnya kalau ditanya kenapa mau jadi guru, awalnya sih nggak ada kepikiran, bukan nggak ada kepikiran ya. Jadi aku tuh inget banget waktu aku kecil, aku emang pengen jadi guru. Tapi kan biasanya remaja tuh seiring berjalannya waktu, cita-cita berubah ya. Karena kan pas kita udah masuk kelas 12, kita mengenal, oh ternyata profesi tuh ada banyak loh. Karena kan waktu kita kecil, mungkin pilihan kita terbatas di guru, dokter gitu ya, kalau lagi main gitu sama teman-teman. Nah, sampai akhirnya aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya waktu itu punya banyak cita-cita yang akhirnya aku finalize itu bukan guru. Tapi memang karena mungkin sudah Allah gariskan, akhirnya aku dapat kesempatannya justru jadi guru gitu. Tapi saat ini kalau ditanya, aku akhirnya bersyukur kenapa akhirnya aku mensyukuri gitu loh. Akhirnya aku ditakdirkan menjadi guru. Seperti itu. Ada beberapa hal sih. Yang pertama, aku merasa dengan jadi guru, yang pertama buat aku pribadi, aku tuh jadi nggak berhenti belajar gitu loh. Karena setiap tahun ketemu murid baru, kadang kalau kita pegang level yang beda, kita kan ketemu topik baru juga. Itu kita jadi belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi lingkungan, karena kan aku tinggal di daerah pinggiran kota ya. Orang tuh selalu berpikir di kepala mereka kalau dengar aku guru, oh jadi guru, di benak mereka tuh pulangnya cepet, nanti pulang kerja bisa ngurus anak, terus jadi guru ya udah kayaknya monoton gitu-gitu aja gitu.
Dan dari sebagian mereka juga nggak munafik, mereka kalau dengar aku sebagai guru menyaksikan gitu loh, secara kondisi finansial tuh mereka menyaksikan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya orang-orang juga mulai terbuka karena kan sosial media di mana-mana. Beberapa teman aku juga kan temenan sama aku di sosial media. Terus kadang kan aku suka iseng-iseng update kegiatan-kegiatan di sekolah. Mereka tuh akhirnya mulai terbuka bahwa oh guru tuh nggak seperti yang mereka pikir sebelumnya. Orang pertama, maksudku lingkungan terdekat yang akhirnya punya pandangan berubah tentang guru itu keluarga aku sendiri. Karena dulu terus terang dari semua keluarga aku nih, dari nenek dia, aku kan generasi ketiga nih kalau dari nenek aku. Itu aku orang pertama yang jadi guru. Itu kan sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka menyaksikan proses profesi guru gitu. Itu dianggap tidak menjanjikan ya. Tapi at the end kalau mereka lihat sekarang, aku bisa dengan bangga bilang dengan menjadi guru, aku bisa menghidupi aku pribadi dan juga orang tua aku karena posisinya aku anak pertama gitu. Itu sih mematahkan pemikiran mereka juga yang akhirnya memandang bahwa oh guru zaman sekarang tuh nggak kayak guru zaman dulu, meskipun ada juga sisi yang kayak nggak enaknya dalam artian oh guru zaman sekarang kerja mulu ya, mereka ngelihatnya kayak gitu karena kan mereka nggak ada passion yang kayak kita ya, mereka tuh ngelihatnya ih guru zaman sekarang capek banget ya kerja mulu nggak ada liburnya apa segala macam, tapi buat kita yang terlibat kan kita menikmati itu sekalipun ya namanya manusia ada bosennya. Justru di situ banyak pulang-pulang baru, belajar hal baru, update ini itu dengan menjadi guru gitu. Nggak kebayang kayaknya kalau aku ada di profesi lain, belum tentu aku punya semangat belajar seperti ini karena nggak ada tuntutan untuk belajar terus gitu. Sementara jadi guru kan dinamis banget. Kalau kita berhenti belajar ya kita akan ketinggalan karena segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Itu sih kalau dari aku pribadi. Inspiratif banget ya kakak. Jadi aku langsung kayak tau nggak sih kayak berhenti sejenak mendengarin ngerti nggak sih kayak speechless iya, gitu lah coba dengerin deh. gue Tapi ngerasain mungkin itu kita ya punya gitu. Iya, mirip-mirip nggak sih? Maksudnya kita kan kebetulan kita juga lulus dari kampus yang sama kan. Jadi maksudnya rasa syukur yang aku rasakan, aku tuh meyakini nggak cuma aku, karena kita dibentuk, kita tuh digojlok ya 4 tahun dengan environment yang sama, values yang sama gitu. Jadi sih aku meyakini nggak cuma aku doang di kampus kita tuh mungkin most likely akan bersyukur kok at the end kita jadi guru gitu. iya pasti. Kelihatan dari tiap Kak Devi ngajar tuh standarnya tuh tinggi gitu ya. Maksudnya harus puas gitu ketika murid belajar di kelasnya Kak Devi gitu. Ya pokoknya nanti kita sharing lagi, nanti Ya, kita dulu itu ada another story yang kayak another gitu-gitu. story. Kita akan dengerin juga nih dari Kak Sofi dulu atau Kak Susi dulu nih mau sharing. Siapa dulu? Aku dulu boleh. Oke, Kak Sofi. Kenapa mau jadi guru ya tadi ya pertanyaannya ya? Iya. Sebenarnya kalau flashback ke awal-awal banget aku lulus SMA gitu ya, aku tuh belum pernah kebayang atau kepikiran untuk jadi guru. Saat itu semangat aku tuh jujur memang kuliah lagi gitu, lanjutin sekolah lagi. Nah, sampai akhirnya punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi yang memang jurusannya keguruan gitu. Nah, dari situ mulai kenal, mulai ngelihat sosok guru seperti apa tuh dari dosen-dosen kita sih. Oh, keren juga ya. Walaupun memang levelnya tingkat universitas ya, tapi mereka tuh deket sama kita, nggak galak, tapi tetap kita set boundaries gitu, kayak tahu kapan jadi guru yang harus dihormati, kapan jadi teman gitu. Nah, aku jadi punya pandangan baru tentang oh guru tuh juga bisa begitu loh, bisa gaul, bisa juga jadi inspirasi, dan juga bisa bisa memberikan apa ya, kayak bisa merangkul lah gitu. Dan itu sisi guru yang nggak pernah aku dapat sebelumnya, ngerti nggak sih? Kayak pengalamanku dulu sebagai murid tuh tidak mendapatkan sosok yang seperti itu. Nah, jadi mulai agak tertarik, tapi masih belum yakin. Jujur 4 tahun belajar di keguruan tuh belum, oke, aku pengen jadi guru. Sampai akhirnya ada di satu sekolah yang menurutku membuat aku juga terus belajar kayak Devi tadi juga gitu, kayak oh ternyata dengan ada di sekolah yang juga selalu update dengan apa sih yang sekarang lagi happening gitu kan, yang kita juga harus siapin, itu jadi ngerasa oh ya aku banyak belum tahu, sehingga aku harus terus belajar gitu. Terus sampai akhirnya gue sekarang sih aku merasa kayak gimana ya, udah mulai yakin dan senang ada di dunia ini gitu, di dunia pekerjaanku sekarang yaitu sebagai guru.
dimana aku juga ternyata nggak hanya mempelajari atau mendeliver si konten yang aku pelajari waktu kuliah, tapi juga mempelajari sebaliknya, kayak tidak hanya memberi, tapi aku juga belajar dari berkomunikasi sama orang tua. Oh, parenting style yang kayak gini tuh akan cocok dan menjadikan anak seperti apa gitu. Nah, itu akan berguna buat aku gitu. Jadi aku merasa, oh ternyata guru tuh nggak cuman ngajar, bosen, tapi banyak hal yang bisa diulik, bahkan sekolahku sendiri sih jujur ada beberapa hal yang aku tidak hanya mengajarkan matematika aja, tapi aku harus berkolaborasi sama subjek lain. Yang mana aku nggak expert di situ kan, jadi aku belajar lagi. Oh ternyata konteks ini tuh nggak berdiri sendiri, ini tuh bisa terkait dengan satu sama lain, yang mana aku jadi kayak jadi murid sekaligus jadi guru gitu. Dan itu proses yang sangat menyenangkan, dan ya semoga sih istiqomah, ngerti gak sih, kayak terus ada di profesi ini, ngerti nggak sih? Aku menyenangi akhirnya, menyenangi apa yang aku jalani hari-hari, gitu. Udah sih itu aja. Baik, thank you Kak Sofi. Jadi emang prosesnya pun panjang ya, mencari apakah benar pengen jadi guru gitu kan ya. Dan memutuskan buat apakah aku akan menyukai profesi ini gitu juga ternyata panjang gitu prosesnya, dan melihat apa yang bisa didapatkan di personal advantage, intinya kayak parenting tadi kan, oh aku bisa pakai ini nih di kehidupan nantinya misalkan. Itu juga ternyata membuat makin semangat ya menjadi guru di luar dari terus belajar. Insya Allah istiqomah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Nih terakhir nih, nggak boleh kelewatan nih, kita dengarkan dari Teh Susi dari ya. Mari. Kalau aku alasan pengen jadi guru ya memang sebenarnya karena dari kecil pekerjaan guru tuh menarik gitu buat aku yang dulu ya zaman masih kecil gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih kemudian punya kesempatan menjadi guru. Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya untuk anak-anak, aku kurang tahu sih apakah guru itu masih menjadi profesi yang menggiurkan gitu untuk mereka. Karena faktanya ya emang kalau ngelihat anak-anak sekarang bandingin dengan penghasilan YouTuber, dengan penghasilan yang lain-lain, itu pasti lebih menggiurkan buat mereka gitu kan. Tapi menurut aku pribadi sih, justru sekarang itu kayaknya bidang pendidikan itu kan, kalau dari dulu gitu ya, kalau kita lihat secara umum itu tuh bidang yang tidak berubah banyak gitu kan. Sedangkan kondisi sekarang kan sangat-sangat berubah banyak, sehingga banyak orang-orang di luar sana yang pada akhirnya mencari alternatif pendidikan gitu. Dan nggak bisa dipungkiri kalau pendidikan itu jadi salah satu bisnis gitu, sehingga ada kebutuhan orang-orang untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, menurutku disitulah jadi peluang profesi guru ini tuh jadi lebih apa ya, lebih punya kesempatan mendapatkan penghasilan yang besar gitu dibanding dengan fakta-fakta yang kita tahu di berbagai daerah gitu dengan penghasilan guru. Jadinya tuh kalau ngelihat ke bagaimana masyarakat ngelihat guru tuh tergantung tempatnya kali ya. Tapi kalau di lingkungan aku sendiri sih, aku cukup jadi salah satu perspektif yang berbeda gitu ketika mereka melihat guru gitu. Karena ternyata profesi guru tuh profesi yang cukup bisa memberikan penghasilan yang mungkin sama lah kayak profesi-profesi lain yang orang-orang tuh juga ngejar ke sana gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau kenapa jadi guru, ya emang itu aku pengen sih dulu. I don't know why. Kayak ya pengen aja, dan ternyata memang seru. Nggak pernah menyesal jadi guru. Ya kalau capek mah wajar lah, namanya juga kita kerja. Tapi nggak kepikiran untuk punya profesi lain. Aku nggak tahu kalau ditanya nggak jadi guru harus jadi apa gitu. Kayak nggak tahu, aduh. Kayak udah di sini aja gitu.
Seru ya, seru. Ternyata benar sih kata Tesu tadi. Pendidikan alternatif, jadi mungkin benar di kota-kota besar punya banyak opsi tentang pendidikan. Misalkan contoh, gue pengen punya anak sekolah di Montessori School atau sekolah di Cambridge School atau sekolah di macam-macam kayak gitu, atau mungkin nambah belajar apa, itu juga jadi kesempatan juga. Mungkin case kita nggak sama dengan kebanyakan di Indonesia di luar sana. Mungkin misalkan di daerah yang tidak punya akses pendidikan, kita juga nggak tahu kan. Tapi juga makin ke sini, kayak contoh di COVID ini kan semua harus pakai screen gitu belajar, istilahnya belajar jarak jauh, dan mau tidak mau harus diberikan akses. Lama-lama kita juga akan menuju ke itu juga, dan itu juga kita sebut pendidikan alternatif kan, alternatif tidak bertemu tatap muka, yaitu bertemu dengan secara virtual. Itu juga pendidikan alternatif yang aku yakin terjadi di semua pelosok Indonesia saat ini gitu. Nanti kita bicarain masalah itu. Menarik nih, berarti kakak-kakak di sini emang passionnya di menjadi pendidik gitu, melihat sisi-sisi lain yang tidak orang lihat gitu, secara aspek ekonomi, secara ya mungkin nggak akan sekaya milioner ya, tapi mencukupi, dan itu lebih nggak mencukupi banget gitu kan ya. Terus secara di masyarakat juga sudah beda, nggak yang monoton kerjaannya, buktinya masih harus dinamis, belajar apa lagi, mungkin nanti hari Sabtu Minggunya ngapain lagi gitu kan ya. Dan juga semoga tetap jadi profesi di luar sana, anak-anak juga masih ada yang pengen dan mau melanjutkan profesi jadi guru, karena ini profesi yang ya kayak profesi lainnya juga, ini juga butuh tenaga, nggak bisa diganti sama mesin gitu. Regenerasi harus ada ya. Iya, karena mengajar. Setuju. Yep. Mengajar itu dengan hati ya, elah, asik. Berat itu, Tiff. Apa? Berat. Ya berat, emang berat. Jadi kalau kayak kata Kak Devi tadi, aku kasih contoh, kalau ketika ngajar kita berasa performanya kayaknya kurang nih bagian ini. Itu kayak ada yang kurang dan kita ingin terus meningkatkan gitu. Oh, pertemuan nanti ganti deh, jangan kayak gini, kayaknya kurang masuk, atau kok anak murid gue yang ini tadi kayaknya nggak puas gitu sama penjelasan gue, atau nggak puas sama apapun itulah. Itu kan berarti kita mengajar dengan hati ya, kita perhatian dengan hal-hal detail gitu. Refleksi Baper gitu kalau ada hal-hal di luar rencana. Nah ini tuh kayaknya salah satu karakteristik kita deh guys, asik. Iya. Dia suka baca Maksudnya kayak refleksi itu juga butuh pembiasaan gitu, nggak tiba-tiba jadi langsung tahu gitu. Kalau berefleksi itu apa yang perlu dipertanyakan gitu kan, itu juga perlu pembiasaan, dan menurutku itu jadi salah satu skills yang krusial untuk guru sih. Karena kadang yang maksudnya merefleksikan atau mengevaluasi performa diri sendiri itu tuh menakutkan gitu, karena kita mungkin akan mendapati kita tidak sebagus apa yang kita pikirkan gitu, tapi itu tuh kesempatan buat kita untuk terus berkembang gitu kan. Kita tuh setiap abis kelas tuh ngobrol gini, itu obrolan biasa buat kita. Iya benar. Cuma kadang aku juga merasa, tapi aku juga nggak tahu gimana caranya sampai hari ini. Maksudku kan kita saat evaluasi gitu ya, saat refleksi, betul kita harus merefleksikan performa kita di hari tersebut. Tapi aku pribadi belum bisa menemukan garis yang jelas antara sesuatu berjalan tidak lancar, memang aku yang benar-benar nggak prepare maksimal, atau variabel lain gitu, karena kan kesuksesan pembelajaran kita kan banyak ya variabelnya gitu ya, gurunya ya, muridnya, atau di pandemi gini ya internet connection-nya lah, apa segala macam. Kadang aku pribadi suka merasa bapernya tuh kelewatan gitu, jadi ada hal-hal yang kalau aku cerita sama guru lain jatuhnya jadi dia menyimpulkannya aku jadi terlalu menyalahkan diri sendiri gitu, dan itu aku belum bisa menemukan sih sampai hari ini batasannya di mana sih aku merasa itu memang salahku harus diperbaiki, sama aku udah maksimal tapi memang ada hal-hal di luar kontrol gitu. Itu sih aku juga masih menjadi tantangan ya sampai hari ini menemukan batas antara dua hal itu. Hal-hal di luar kontrol. Nih balik lagi ya, balik ke pembahasan. Tadi kan berarti kita orangnya sangat reflektif, juga kita
bekerja sesuai passion. Itu sebenarnya beberapa riset tuh dan beberapa pandangan masyarakat juga menyebutkan hal itu terkait generasi milenial. Jadi katanya tuh berdasarkan survei sosial ini ya, humanistik sosial gitu bilang generasi milenial tuh kalau kerja mau sesuai passion banget gitu. Terus ada yang bilang juga generasi milenial tuh bosenan. Ada yang bilang juga generasi milenial itu yang tadi baperan, ada istilah baperan kan, apa-apa dipikirin gitu. Dan tapi banyak hal lain dan salah satunya generasi milenial itu tuh transisi. Mereka juga punya ada impactnya dari generasi Y karena orang tua mereka boomer gitu kan. Dan ada juga ke generasi Z di mana mereka juga melek teknologi gitu kan. Maksudnya ya kita beda tipis lah sama anak-anak generasi Z ya. Pasti TikTokan juga gitu kan, main sosial media. Ya nggak lu? Nggak TikTokan ya? Nggak sih, gue juga nggak. Ya. Belum sampai TikTokan ya sampai hari ini. Belum ya. Bikin sih enggak, tapi lihat iyalah. Iya. Kadang-kadang karena seliweran di mana-mana kan. Nikmat lah setidaknya. Ya itu kan identik dengan generasi Z dan generasi Alpha, ya itu murid-murid kita gitu kan ya. Nah, itu ada kerugian dan keuntungan. Keuntungannya tadi kita juga dekat dengan teknologi, kita digital native lah, kita biasa banget dengan hal itu. Nah, menurut kakak-kakak di sini nih ya, kan pasti masih ada challenge-nya tuh, meskipun itu karakter kita juga kan. Gimana sih menghadapi murid-murid di kelas, itu kan tadi ngajarnya anak-anak SMA, SMP kan, murid-murid sok tahu dan mau tahu gitu kan ya. Sok tahu, mau tahu, kreatif, kritis, dan macam-macam ya. Nah, mereka tuh kan pasti aksesnya ke informasi, fakta-fakta, pengetahuan itu lebih mudah dari zaman dulu yang hanya mungkin ketemu buku dan ketemu guru gitu kan ya. Gimana sih menghadapi mereka? Apa sih yang kiat-kiat yang dilakukan sebagai gue nih guru, yaitu memberikan pengetahuan, kasih sayang, konsultasi apalah segala macam. Tapi gimana, apa yang membedakan kita dari mungkin generasi Z, generasi Y dan baby boomer juga, atau dengan teknologi misalkan, ada mesin pencarian dan segala macamnya. Gimana nih melihat fenomena ini di kelas sebagai guru? Siapa dulu nih mau share? Boleh deh dari aku. Mungkin Okay. gini ya, generasi Z yang sekarang kita ajar ya, rata-rata kan mereka ada di situ ya. Mereka melek banget teknologi, sampai tuh pernah satu waktu, ini aku cerita pengalaman ya, ini kayak aku dan teman-teman itu beberapa kali ngambil soal di internet misalnya gitu. Terus ternyata kita tidak sadar bahwa ada answer key-nya di situ juga. Satu waktu itu benar semua. Terus akhirnya ya kita, loh kok ini kayak gampang banget, padahal itu sulit soalnya, ngerti nggak sih? Bagi kita itu sulit. Ternyata kita baru Miss, ada anak yang nyeletuk, Miss itu ada jawabannya, Miss ngambil di internet ya, gitu. Satu sisi kayak itu tamparan sih bahwa sekarang tuh teknologi informasi tuh segampang itu untuk didapat. Jadi kita sebagai guru tuh perlu ada namanya, kalaupun misalnya dapat dari internet, perlu namanya modifikasi. Jadi kalau tidak, misalnya selain modifikasi, mungkin kita gali lagi bahwa yang penting bukan jawabannya, tapi kita ajak diskusi dari situ. Jadi menurutku informasi bisa dapat dari situ, tapi kita perlu melakukan prompting question supaya critical thinking anak ada dan seterusnya. Itu sih, itu pembuka dari aku. Jadi itu hal yang aku temui, aku lakukan, dan buatku kuncinya ya tadi, bahwa follow up dari apapun informasi yang bisa didapat dengan mudah itu adalah dengan diskusi gitu. Dan itu akan memunculkan banyak skill-skill baru, critical thinking, analytical skill, dan seterusnya. Silakan ditambahi teman-teman. Bagus sekali nih ininya ya, roastingnya. Roasting. Roasting. Jangan ditiru ya, tontonan Teh Susi. Iya. Nggak, tapi emang membakar. Iya, jatuhnya tuh emang tantangannya tuh, kalau tadi Tifa sempat membahas bahwa kita tuh jembatan gitu ya, Tif. Jatuhnya tuh tantangan di kita pribadi sebagai milenial adalah bagaimana kita membentuk atau provide
learning experience yang beda dengan apa yang kita rasain dulu. Karena kalau kita bercermin dengan apa yang kita rasain, itu udah nggak bisa digunakan dengan masa sekarang. Tadi udah dicontohin sama Sophie gitu kan, kondisinya tuh udah kayak gini nih, udah semuanya tuh open gitu. Dan menurutku bagaimana menghadapinya itu adalah dengan mengevaluasi lagi, jadi yang mereka butuhkan apa gitu, karena yang mereka butuhkan itu berbeda dari apa yang kita butuhkan gitu. Kalau di sekolahku kebetulan kita tuh punya yang namanya approaches to learning gitu, jadi ada hal-hal yang fundamental yang memang harus diajarkan ke anak-anak, bukan diajarkan sih, lebih kayak dilatih gitu ya. Itu yang tadi Sophie udah sebutkan, critical thinking, kayak gitu, organization skills gitu. Dengan semua informasi yang ada, bagaimana mereka tuh bisa memilih dan memilah mana yang harus mereka cari, mana yang harus mereka gunakan gitu. Jadinya itu mungkin buat kita menghadapi mereka adalah benar-benar questioning apa yang mau kita ajarkan karena mereka membutuhkan itu gitu. Dan itu di math itu aku ngerasanya kayak gak gampang gitu, kita tuh terbiasa dengan yang konten based banget gitu. Nah ini tuh harus bener-bener ya, jadi konsep apa nih yang mau kita ajarkan gitu. Oke, kontennya kita tahu yang mau diajarin gitu, tapi konsepnya apa yang mau diajarkan gitu ke mereka gitu. Dan anak-anak kelas 10-ku gitu yang sekarang itu mereka tuh cenderung sering bertanya gitu ya, kita guru matematika sering lah ya ditanya kayak buat apa gitu kan, hal kayak gitu. Nah jatuhnya ke kita, sebelum kita ditanya buat apa, kadang-kadang kita suka mikirin dulu, kayak sebelum membuka topik baru tuh, introduction kayak gimana ya, supaya tuh kita tuh pas ngasih tahu topik, itu tuh mereka bisa terima, bahwa oke, kita harus belajar ini, karena ada kaitannya dengan apa gitu. Kayak gitu sih, jadi kita tuh lebih, mempersiapkannya dari awal dengan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka ajukan. Berat juga ya ternyata, mereka tuh makin kritis juga mau tahu kenapa saya harus belajar ini. Kalau zaman dulu ya gue terima aja lah disuruh ngapalin perkalian, istilahnya gitu kan ya. Dan karena saking banyak informasi kan, banget, karena bingung gitu, mereka bisa tahu banyak hal gitu, jadi kenapa harus yang ini gitu. benar-benar. Jadi dari Kak Sophie tadi, gimana kita memilih dan memodifikasi material ya, karena udah terlalu banyak, udah open source nih material belajar. Tapi gimana cara kita melihat apakah pertanyaan ini menstimulasi kompetensi tertentu yang kita inginkan dan yang murid kita butuhkan gitu. Dan kalau kata Teh Susi tadi, membuat atau memberikan pengalaman belajar yang berbeda, karena mereka dan kita berbeda gitu. Apa yang kita dapatkan dulu tidak relevan lagi mungkin buat mereka sekarang, dan itu adalah proses yang harus dilakukan tidak dengan seorang diri ya, berarti perlu tim pengajar. Itulah fungsinya kolega. Yeay. Kita dengerin ya. Kak Devi. Oke, sebenarnya apa yang tadi dibahas Susi, Sophie itu aku merasakan gitu. Aku cuma ingin menambahkan satu hal lagi dari apa yang aku alami ya selama aku mengajar digital native ini. Terkadang mereka tuh kan punya, maksudnya mereka tuh digital native, resource-nya udah open banget ya sekarang. Jadi aku inget banget gitu waktu itu ucapannya Pak Iwan di satu momen yang dia bilang, kita tuh udah nggak lagi harus yang ngajarin what to learn, yang harus kita ajarin kan how to learn-nya ya. Karena in terms of facilities mereka punya internet segala macam. Nah itu yang aku sampai sekarang pun masih mengusahakan gitu, karena seperti yang tadi Susi juga bilang, kita kan ngajar math agak susah ya, karena kita kebiasaan tuh kayaknya konten banget gitu. Nah aku merasakan ini tuh pas ketemu pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi tuh aku merasa aku gagal nih untuk how to learn-nya, tapi aku nggak begitu merasa stres karena ya udahlah mungkin perlahan ya, mungkin butuh waktu lama ya gitu. Tapi begitu ketemu pandemi, itu kayak mau nggak mau mereka harus punya skill itu, karena kita nggak bisa nemenin mereka seperti biasa kita nemenin mereka di sekolah. Maksudku periodnya berkurang, akses kita terbatas gitu. Jadinya butuh banget skill how to learn-nya. Nah, jadi tantangan terbesar buat aku pribadi, gimana aku bisa membuat anak-anak muridku tuh
punya rasa curiosity yang membuncah gitu ya, sehingga dia menggunakan Manfaatkan itu. keahlian dia dalam sebagai digital native itu beneran untuk mencari tahu informasi tentang sekolah, bukan sekedar dapat soal terus nyari dapat jawaban terus di-copy gitu. Jadi lebih ke gimana sih bikin mereka tuh kalau jawaban ya tadi yang Sophie bilang, kalau jawaban sih lo pasti dapet jawabannya, hari gini lo bisa dapet jawaban di mana-mana gitu. Tapi Apalagi gimana cara lo? banyak apps kan. Iya, tapi gimana lo akhirnya terbiasa untuk tahu gimana cara lo belajar, gimana lo cara menggali informasi secara positif, dan akhirnya lo bawa ke kelas gitu, nggak semerta-merta, ini udah selesai, udah beres gitu aja. Itu sih yang sampai saat ini juga aku masih, ya itu, suka baper-baper, aduh kayaknya gimana sih nih, kayak gitu. Tantangan terbesar yang aku rasakan. Iya sih, benar. Ini membuat siswa ingin tahu dengan artian mau belajar terus, itu kayaknya level tertinggi dari menginspirasi seorang guru nggak sih? Iya nggak sih? Nanti kita lanjutin itu. Oke, balik lagi. Dan kita masih punya 2 pertanyaan terakhir nih buat ditanya ke kakak-kakak yang ada di sini. Tadi kan udah bilang tuh, karena ini media, zamannya sosial media. Sosial media kita bisa follow-followan sama murid, bisa berteman di mungkin Facebook sama murid, di kelas juga jadinya agak susah mengatur batasan gitu kan, atau set boundaries, karena tadi juga kayaknya culture kita mirip-mirip nih, main Instagram, main sosial medianya sama, terus kita sharing kegiatan sehari-hari, jadinya kayak kecampur gitu kan ya. Nah, buat kakak-kakak di sini tuh gimana sih caranya setting boundaries atau membangun batasan antara saya guru, kamu murid, dan kita dalam relasi itu, tapi juga tetap membuat kita bisa menjadi teman, belajar, dan hal-hal yang membuat murid nyaman di kelas gitu. Gimana sih membangun itu sendiri? Siapa yang mau mulai? Kalau aku mungkin bisa beda sama yang lain ya, tapi kalau di Instagram gitu, aku sosial media cuma pakai satu doang gitu. Aku nggak akan follow atau accept follow anak yang masih aku ajar. Jadi kan ini beberapa kali pindah sekolah gitu. Nanti kalau misalnya udah nggak bareng sama mereka, ya baru aku accept, atau enggak aku malah follow. Kalau mereka udah lulus, itu aku follow. Aku pengen tahu gimana mereka gitu. Tapi kalau masih jadi muridku, aku nggak nyaman. Makanya aku nggak accept follow mereka atau aku follow mereka gitu. Kalau di sosial media ya. Tapi kalau misalnya di dalam kelas, biasa aja sih. Maksudnya nggak terlalu nampak perbedaan kalau misalnya pun kita milenial atau Gen Z, tapi kalau di sosial media aku kayak gitu. Mungkin buat orang bisa jadi beda-beda ya, ada yang maksudnya nyaman-nyaman aja, tapi aku pribadi enggak. Iya, benar-benar. Jadi kalau tesnya sendiri istilahnya tidak mengikuti atau tidak nge-follow murid, dan sebaliknya ya, tidak menerima acceptance dari murid. Aku waktu itu aku nge-follow, jadi bisa tahu nih, pernah ada di kelasku lagi kelas IG story, jadi kayak ketahuan ya kamu. Itu juga sih ya, itu memang tergantung, ada yang punya peraturan kayak gitu di sosial media, ada yang enggak. Kalau di kelas tuh nggak ada beda-beda juga ya, masih hal sama yang di ini. Kak Sofi atau Kak Devi mau share? Aku boleh. Kalau tadi kan Susi nggak temenan sama murid yang masih diajar gitu ya. Kalau aku temenan aja, jadi baik murid yang aku ajar maupun yang udah lulus gitu. Nah, sebenarnya itu aku jadikan sebagai keuntungan gitu tersendiri ketika memang kan anak sekarang itu, kita kalau guru itu kan nggak ngurusin cuman ngajar apa ya, tapi juga kita punya responsibility untuk gimana ya, kayak mereka tuh punya behavior yang generasi mereka tuh agak unik gitu kan ya. Kadang-kadang kita bisa aja ngejudge itu salah, tapi ya itu biasa aja, wajar aja, normal di antara mereka gitu. Nah, dengan berteman di sosial media itu, menurutku kadang-kadang karena kita temenan, mereka ngerasa deket, mereka jadi nyaman untuk cerita apa aja sama kita. Kayak kita malah jadi orang yang terdekat dengan orang terdekat mereka gitu. Dan
kadang-kadang kan ada isu-isu teenagers yang mungkin mereka nggak nyaman justru cerita ke orang tua, tapi karena mereka ngerasa kita gaul gitu ya, bisa nerima itu karena nggak jauh gapnya, jadi mereka lebih nyaman cerita ke kita, sehingga hal-hal yang mungkin bisa jadi parah nantinya ketika misalnya karena dia tidak ada teman diskusi gitu, tidak ada teman cerita gitu, itu dengan kita akhirnya jadi teman mereka, itu justru bisa prevent gitu loh dari hal yang bisa parah banget. Jadi kita bisa memprevent itu untuk oh ya kalau kamu gini, tanpa judgement pastinya ya. Jadi dengan jadi teman mereka bercerita itu sebuah keuntungan menurutku, sehingga hal-hal yang sifatnya behavior tadi yang mungkin kita tidak harapkan ya, itu bisa kita cegah gitu terjadi. Nah itu satu hal. Terus hal yang lain kan, terus gimana caranya untuk set boundaries gitu ya. Untuk hal itu kan sebenarnya masih ada sisi teman, tapi di satu sisi ketika aku memberikan pendapatku itu adalah aku sebagai guru. Dia tahu itu sebagai orang yang jauh lebih hidup lebih lama gitu lah ya. Jadi sebenarnya nggak pernah secara saklek aku kayak bener-bener di set gitu boundariesnya, tapi secara nggak langsung tuh mereka paham kok gitu. Secara alamiah mereka paham kapan memang bisa deket banget sama kita cerita apapun gitu. Tapi satu sisi mereka dengerin kita itu kan bagian dari dia respect ke kita ya, kayak gitu. Jadi aku nyaman sih sejauh ini berteman di sosial media atau apa, karena memang belum pernah ada pengalaman sampai anakku kurang ajar misalnya menggunakan informasi yang dia dapat di sosial mediaku untuk misalnya mengolok-olok aku di kelas atau apa, itu belum pernah gitu. Sejauh ini belum pernah. Karena kayaknya mereka menghargai atau respect sama privasi aku sendiri gitu. Kecuali memang ketika lagi bercanda banget ya itu lain hal ya gitu. Jadi aku merasa itu sebuah keuntungan tadi sih untuk hal behavior anak. Oke, berarti fungsi guru sebagai kayak guru BK ya, melihat dan mensupervisi perilaku juga di luar sana. aku jadi inget tuh anak murid Apa? salah satu anak murid aku, ya kalian tahu mungkin, kayak kalau aku cerita ke Miss ini yang gap umurnya beda sama aku pasti nggak setuju, tapi kalau ke Miss Atifah pasti diterima-terima aja gitu. Jadi mungkin tadi Candi kayak tahu kita cukup gaul, istilahnya bisa dekat dan cerita apa aja mungkin ya, dan itu memprevent mungkin ada hal yang tidak baik ke depannya, tidak tahu mungkin kayak perundungan kayak gitu-gitu bisa juga diantisipasi gitu kan, karena murid mau cerita kita gitu juga. Nah, seru nih. Terakhir ke Kak Devi, kita dengar. Aku dulu aku memang nggak pernah mengunci Instagram aku. Aku cuma punya satu sosial media sih, satu Instagram. Pun ada yang kayak Facebook, Twitter tuh udah bener-bener nggak aktif banget. Jadi katakanlah cuma satu. Dan aku memang sampai hari ini aku nggak mau mengunci Instagram aku. Jadi so far murid aku mau baik yang udah lulus, yang aku masih ajar, atau aku yang udah nggak aku ajarin lagi karena aku pindah sekolah, mereka bebas aja follow-follow aku. Kalau aku pribadi, itu menjadi trigger buat aku setiap kali aku mau posting, aku harus ingat-ingat nih, di sini tuh ada murid loh, gitu. Jadi mungkin buat orang lain, lu jadi nggak jadi diri lo sendiri dong. Buat aku pribadi malah, aku perlu itu biar aku bisa kontrol diri aku gitu, nggak lost. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan aku pernah ngajar lower secondary, pernah juga, tapi sekarang ini aku lagi ngajar upper secondary kan. Nah, kalau yang aku rasain sejauh pengalaman aku, kalau yang lower secondary, itu kalau udah sekali follow aku, dia tuh kalau ada momen-momen yang menarik, dia suka komen gitu-gitu. Lebih aktif lah berkomunikasi. Meskipun aku suka bales seperlunya, karena kan suka ada komentar yang sifatnya bukan pertanyaan. Kadang aku cukup merespon dengan like atau apa, tapi nggak aku bales, nggak aku perpanjang. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana set boundaries, untuk lower secondary sendiri, aku merasa sejauh ini tidak perlu, karena anak kecil itu cenderung dia tahu kita gurunya, karena gap umur kita cukup jauh kalau buat yang anak-anak kecil gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan itu lebih apa ya, kalau ditanyain ketika muridnya upper secondary. Nah, aku juga merasa nggak bisa nih menjawab pertanyaan itu. Kenapa?
Karena jatuhnya yang aku alami bukan aku yang set boundaries, tapi mereka. Jadi even kita follow-followan di Instagram, ternyata anak zaman sekarang, aku baru menguak gitu ya setahun belakangan ini, mereka tuh punya second account lah atau apalah gitu. Jadi aku merasa, oh berarti itu cara dia set boundaries ke aku sebagai gurunya dan mungkin ke beberapa orang lain yang menurut mereka dia nggak bisa share apapun sebebas itu gitu. Sehingga mereka punya second account. Jadi kalau ditanya gimana set boundaries-nya, aku merasa aku tidak perlu melakukan itu sejauh ini karena lower secondary aku dia tahu betul aku gurunya dia muridnya karena umur kita jauh waktu itu. Terus murid aku sekarang upper secondary malah mereka yang udah set boundaries duluan. Jadi sering terjadi aku tuh ketemu account aku follow tapi misalkan postingannya 0. Dia follow aku follow back misalkan, tapi postingannya 0. Nggak pernah update Insta story. Tapi kalau di kelas suka ngomongin, iya, gue post di story gue misalkan. Terus aku jadi, oh berarti mereka tuh punya 2 account. Itu cara mereka set boundaries ke gurunya. Betul sekali itu. Zaman second account. Bener. Tapi ada kelemahannya adalah aku jadi nggak bisa bersikap seperti Sophie gitu loh, ikut memantau. Itu nggak bisa karena mereka bener-bener set boundaries parah. Aku tuh bener-bener nggak tahu mereka seperti apa di luar sekolah. Cuma tahu ini akunnya si X, tapi si X nggak pernah posting apapun. Udah cuma itu yang aku tahu dari Instagram mereka. Tapi Tifa, aku mau apa namanya? Karena maksudnya ini berkemungkinan ditonton oleh orang-orang yang yang aku pengen kasih tahu adalah mungkin ya gak semua orang gitu yang sekarang sedang berpikir misalnya gue menjadi guru terus mendengar kita kayak wah kayaknya berat banget ya jadi guru, like is it 24 hours job gitu yang waktu saya kita tuh harus benar-benar kayak apa ya jadi contoh gitu, ngerti nggak sih, kayak mereka tuh akan selalu look up sama kita 24 hours gitu, apapun yang kita lakukan, apalagi kita punya sosial media gitu. Tapi menurut aku pribadi, kita punya banyak pilihan gitu. Maksudnya itu bukan menjadi tanggung jawab 100% guru ya gitu. Maksudnya jangan takut untuk apa namanya, kita nggak, menurut aku pribadi ya, nggak sebegitunya kok gitu. Maksudnya kita bisa memilah gitu. Balik lagi itu lebih ke kenyamanan kita pribadi seperti apa gitu. Karena kita sendiri yang nantinya akan tahu apa namanya sebenarnya apa sih yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Karena to be honest, sekolah-sekolah itu beda-beda juga. Ada yang apa namanya yang sekolahku pribadi gitu ya, sekolah itu tidak mengizinkan komunikasi antara guru, orang tua gitu ke murid itu tuh yang lewat kayak misalnya WhatsApp gitu-gitu, nggak semua harus by email gitu. Jadi semua tuh dalam ranah profesional kayak gitu gitu. Tapi it doesn't mean kita tidak punya tanggung jawab untuk apa namanya assist students dalam hal apa ya, yang nggak cuma pelajaran gitu. Jadi maksudku kayak jangan takut gitu, jangan takut kalau misalnya, wah gila, gue kayaknya nggak sanggup deh jadi guru, gue tuh masih jelek nih, apa namanya, gue kayaknya nggak bisa jadi contoh gitu buat orang lain gitu. No, it's not as scary as that. Benar, jadi menurutku pribadi. Pesannya bukan itu ya, jadi pesannya emang Iya. Itu yang terjadi di kehidupan kita dan kita memilih itu gitu. Sebenarnya di luar sana banyak sekali opsi. Toh pun tanggung jawab, oke, misalkan ada 100 daftar tanggung jawab guru misalkan gitu. Kita juga tetap bisa memilih gitu, oh saya cuma mau bertanggung jawab mengajar di kelas atau komunikasi via email dan lain-lain. Lagi-lagi itu adalah pilihan yang kita lakukan. Kita punya option. Option. Betul. Iya benar. Kita tadi sih benar. Ternyata seru juga ya, ternyata murid yang set boundaries aku juga tahu tuh. Ini kayak akun CCTV. Jadi bener. Iya, tapi aku juga sih. Jadi kalau ada peraturan sekolah yang kita tidak juga boleh berteman di sosial media dengan murid, itu ada juga sekolah yang punya peraturan kayak gitu. Karena kita tahu sosial media itu kayak beberapa orang menggunakannya semua hal kehidupan sehari-hari juga di-share masalah pribadi gitu kan ya, ada yang oversharing gitu. Dan itu sangat tidak
profesional untuk misalkan hubungan murid dan guru gitu. Makanya beberapa dari teman di luar sana juga ada yang aku pernah lihat teman juga guru, dia bilang kayak gini, oh kok tumben ini di apa sih ini close friend. Iya, sengaja close friend ini emang gue banyak banget di follow sama orang tua dan murid kayak gitu. Itu kita manusia guys, jadi guru juga manusia. Mungkin ada yang mau dikeluarkan isi hatinya gitu kan ya, terkait pekerjaan, terkait mungkin keluh kesah di kelas dan lain-lain, dan we need that space as well gitu. Dan itu manusiawi menurut aku juga. Betul. Itu sih emang ya, itu tantangan banget sih di era sekarang, dan sebagai guru yang dilihat murid sebagai asik nih guru gue, seru gitu kan, kayak teman gue gitu. Tapi secara profesional kita guru kamu, kita lebih dewasa dan kita punya batasan gitu. Di kelas perlu seperti ini, di luar sana, di sosial media, di mall ketemu juga harus hal-hal ini yang dilihat gitu kan. Itu juga ternyata seru juga ya ngebahas itu ya. Lagi-lagi tuh pilihan juga. Nah, pertanyaan terakhir nih. Penutup. Dari tadi kan kita ngobrolin seolah-olah tuh lu doang nih guru milenial ngerasain kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin zaman dulu juga terjadi gitu. Tapi apa sih, apakah pertanyaan ini relevan? Aku coba tanya dulu. Apa yang membuat kita, guru milenial, itu berbeda dengan guru-guru sebelum kita, atau generasi Y, generasi baby boomer, dan lainnya? Mungkin 1-2 hal bisa disampaikan. Menurut kakak-kakak ini yang bisa perbedaan, bisa hal positif atau negatif, atau apapun itu. Siapa mau share? Kak Sofi? Apa tadi pertanyaannya Tifa? Ini ya, apa namanya? Apa yang beda dari guru milenial sama guru-guru sebelum kita gitu? Iya. Sebelum zamannya kita. Iya, apa aja bisa apa ya? Mungkin kalau aku bisa refleksikan sih, satu pasti skill dalam beradaptasi dengan teknologi ya, itu yang paling menonjol kayaknya ya. Itu karena ketika kita belajar pun dulu di keguruan, kita sudah mulai dikenalkan dengan berbagai macam teknologi, sehingga kita udah punya bekal nih gitu. Dan ketika kita terjun sebagai guru pun, kita udah cukup punya basic itu, dan kita kembangin sendiri apa yang baru. Kita tuh cuman gini, misalnya kita tahu kebutuhannya, misalnya salah satunya quiz, kan nggak mungkin pakai satu platform. Kita tuh tipe yang bosen gitu, karena tadi kan kita juga punya tipe bosenan kan, Tif. Nah itu saat ada satu sisi menguntungkan ketika akhirnya kita ngulik hal lain yang baru, itu menarik untuk kita dan juga anak-anak gitu. Hal barunya itu yang kita rasakan, excitement-nya itu nggak cuman buat anak nantinya gitu, tapi untuk kitanya sendiri ketika mempelajari atau ngulik si teknologi itu sendiri. Itu mungkin kita enjoy di situ, itu yang membedakan dengan guru pada zaman sebelum kita. Mungkin itu satu hal. Mungkin hal lainnya juga ini sih, menurut aku kita cukup punya mindset yang open minded ya, gimana ya, growth mindset ya, dimana kita itu tidak baperan ketika misalnya memang kita salah, terus anak itu pointing out kesalahan kita, ngerti nggak sih? Kita tuh bisa dengan lapang dada menerima itu, bahkan walaupun dengan cara ngeles ya kadang-kadang. Oh iya, itu sengaja tadi miss begitu, karena untuk ngecek kalian itu fokus atau enggak. Tapi sebenarnya kadang-kadang bisa ngeles, kadang-kadang kita benar-benar secara fair kita mengatakan bahwa itu kesalahan kita gitu. Nah, itu kan mental seperti itu, jiwa seperti itu kan mungkin aku tidak mau ngejudge semua guru pada zaman yang sebelumnya tidak open minded ya, tapi pengalaman aku sebagai murid ketika dulu menemukan sebuah kesalahan, guru-guru yang aku temui, beberapa guru yang aku temui itu tidak cukup bisa menerima ketika kesalahan itu dibuka gitu, ngerti nggak sih? Kayak kayak gitu. Terus open minded berikutnya yang aku pengen share yang beda adalah cara gitu. Ketika sekarang tuh kita sangat fleksibel, terserah anak-anak kita mau dengan cara apa menunjukkan bahwa dia paham itu gitu, menunjukkan bahwa end result-nya itu guru
dahulu aku ngerasanya ketika metodenya berbeda, ini khususnya di math ya misalnya salah satunya, ketika guru runutnya gini ya kita runutnya gitu ngikutin bener, ngerti nggak sih, kayak integral ya harus diturunin step by step ya kayak gitu. Padahal ketika dibuka caranya gitu, itu cara berpikir siswa itu kita lebih kaya aja nanti diskusinya gitu. Dan itu yang dekat sama milenial. Kenapa? Karena kita paham betul cara berpikir itu bisa beragam untuk menunjukkan sebuah pemahaman gitu. Kayak itu yang mungkin beda kali ya. Dua hal itu sih kalau aku bisa, ini teknologi, melek terhadap teknologi sama open mindedness kita terhadap pemikiran siswa, cara siswa, dan tadi itu sebuah kesalahan itu bisa diterima dengan lapang dada. Itu aja sih, mungkin bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Bagus, keren. Jadi kalau aku kan riset aku tentang education technology ya. Jadi benar kata Kak Sofi tadi, itu terkait sama aptitude dan attitude guru. Jadi mungkin masalah skill mungkin semua orang bisa dilatih lah, technical skill. Tapi attitude, oh gue enjoy explore ini, gue mau explore ini, gue mau pakai ini. Itu yang lebih, itulah inti dari penggunaan teknologi di kelas kayak gitu. Ya, berapapun usianya ya. Tapi kalau di usia kita mungkin itu menjadi hal yang menyenangkan buat dieksplor gitu. Seru. Benar. Secara teoritis itu ada kok, Pak Sofi. Jadi mantap. Kita relasikan ya, kayak analisis bab 4 skripsi. Nah, lanjut ke Kak Devi atau tesis ini. Apa ya? Sempet aku mention sih tadi, Tiff, bahwa pengalaman kita yang berbeda gitu dengan tantangan si mereka gitu yang membuat kita tuh jadi lebih sensitif gitu, lebih banyak berpikir gitu. Apa yang kemudian kita harus lakukan gitu, karena kita tuh adalah orang yang mengalami gitu proses pembelajaran dulu gitu. Kita tuh punya pengalaman di keduanya gitu. Jadi kita punya pengalaman ketika pendidikan hanya berfokus pada prosedur di matematika ya, hanya berfokus pada prosedur dan meaningless, to be honest gitu. Tapi kemudian kita nggak bisa menggunakan itu lagi gitu di yang zaman sekarang gitu. Jadi yang membedakan buat aku sih lebih ke mengembalikan sih, aku berusaha gitu ya, maksudnya berusaha selalu belajar gitu gimana caranya kita mengembalikan proses pembelajaran itu tuh ke sesuatu yang bermakna lagi gitu. Kayak tadi Sofi sempat nyinggung kayak integral gitu ya. Kalau misalnya di kelas kita zaman dulu ya itu hanya sebatas prosedur gitu, kayak turunan itu hanya sebatas prosedur gitu kan. Kemudian pertanyaannya akan jadi kayak ya kayak gitulah gitu maksudnya. Tapi kemudian gitu dengan banyaknya teknologi sekarang gitu, itu tuh bisa jadi meaningful gitu. Si prosedur itu tuh gimana kok bisa sampai ke sana gitu. Investigasi prosesnya itu tuh yang jadi lebih penting gitu. Dan menurut aku itu yang beda dari kita gitu. Karena kita balik lagi gitu, kita mempunyai pengalaman di dua kaki itu tadi. Itu yang membuat kita lebih banyak berpikir dan ya mempertanyakan gitu tentang si konten pembelajaran itu sendiri, karena yang kita percaya itu saat ini tuh proses yang lebih penting. Tadi Devi udah sebutin kalau how to learn-nya itu lebih penting gitu kan, dibanding mereka bisa perform prosedur itu gitu. Tapi how to choose the prosedur juga itu jadi penting gitu. Dengan permasalahan yang ada, prosedur yang mana yang harus digunakan gitu. Itu yang sekarang kita coba lakukan gitu di dalam kelas, walaupun tidak mudah. Nggak mudah gitu, cuman kayak tapi buat aku sih kayaknya kita tuh we will always try gitu loh. Jadi kayak ya karena kita tahu gitu gimana dulu perasaan kita belajar itu di kelas gitu. So kita jadi kayak pengen membuat sesuatu hal yang baru untuk anak-anak kita di dalam kelas. Terlebih tantangan buat mereka kan jauh-jauh lebih besar dibanding kita sekarang gitu. Sip. Iya benar. Jadi
Tapi di sini teman-teman yang lagi nonton, bukan berarti kita tidak menghargai guru-guru kita di masa lalu ya. Maksudnya guru-guru Exactly. baby boomer atau generasinya enggak. Jadi kita malah merasa belajar banyak dari apa yang kita alami dulu, apa yang kita lihat sekarang. Jadi kita proses nih, oh butuhnya kayak gini gitu. Jadi itu memberikan kita banyak pelajaran dan pengalaman yang ingin membuat kita, oh kita variasiin pengalaman belajar di kelas kita sekarang kayak gitu. Itu hanya pesan yang mau kita sampaikan di sini. Terakhir nih, Kak Devi. Aku udah nggak tahu sebenarnya mau nambahin apa ya, karena udah banyak terwakili oleh Sofi dan Susi. Tapi paling yang aku rasain, aku nggak lagi compare ke baby boomer yang dulu waktu aku sekolah mereka ngajarin aku gitu. Tapi aku lebih prefer ke generasi apa sih yang sebelum kita gitu. Jadi nggak baby boomer juga, tapi gap usianya cukup jauh dari kita. Yang masih kita temui di sekolah, masih kerja bareng kita, tapi kita udah beda generasi gitu loh. Saat Itu ini yang jadi kita akhirnya sebagai kolega nih, tapi kita ada di generasi yang berbeda loh. Nah, aku tuh menemukan beberapa perbedaan. Jadi bukan berarti aku juga seperti yang tadi Tifa bilang, bukan aku mendiskreditkan mereka, tapi aku mendapat ini dari refleksi aku, apa yang membedakan aku dengan mereka. Yang aku lihat dan aku rasakan itu ada idealisme yang mulai menurun. Jadi aku juga kan nggak tahu ya ketika mereka masih di usia kayak kita nih, kayak apa sih dia di kelas. Karena yang aku temui, misalkan ada satu hal yang janggal. Biasanya kritikan itu datangnya dari guru-guru yang masih ada di rentang milenial. Jadi kalau meeting terus ada sesuatu yang menjanggal, biasanya kritikan tuh datangnya dari yang golongan itu. Sementara dari mereka, aku melihat ada kecenderungan ya udahlah gitu. Ya udah. Jadi ada idealisme yang menurun dari mereka yang lebih dulu menjadi guru dibandingkan kita gitu. Itu sih menambahkan semua yang tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman. Tuh. Benar-benar. Ini komplit poinnya disampaikan. Jadi attitude ke teknologi, terus keterbukaan untuk menerima kritikan. Ya mungkin guru zaman dulu juga banyak juga yang mau menerima kritikan kan. Cuman kita secara garis besar kita banyakkan dari kita itu sangat menerima kritikan gitu. Lalu tadi juga variasi di kelas, dan yang terakhir bener banget, aku juga menemukan itu bahwa kita nggak tahu juga dulu guru-guru yang generasi baby boomer mungkin sama semangatnya kayak kita juga, beberapa juga pasti punya idealisme dan cara pandang refleksi pasti sama, maksudnya mereka guru juga gitu kan, passionate gitu. Tapi mungkin kita juga tidak tahu nanti kita ketika tua apakah akan menjadi akan istiqomah seperti yang Ibu Sofi bilang. Iya, betul. Apakah kita istiqomah gitu kan dengan dengan semangat kita, idealisme kita, maksudnya ya, kurang nih, standarnya kurang, gue harus kayak gini, tambahin ini, tambahin itu, pakai ini, pakai itu, pikirin ini, pikirin itu. Tapi mungkin kalau kita tua nanti kita juga nggak tahu, kita nggak bisa janjiin, maksudnya ya udahlah, di rumah energi tinggal 50% misalnya gitu, kita juga nggak tahu. Tapi sekarang di era seperti ini, di usia kita seperti ini, di murid kita yang seperti ini yang kita lakukan. Dan menurut kita ini membuat kita tuh setiap hari semangat mengajar, masuk kelas gitu ya. Kayak gini, kayak ngobrol sama teman-teman guru, sharing kesulitan dan kemudahan, sharing, aku tuh suka kayak gini kalau ke Teh Susi sama Kak Devi. Gue seneng deh hari ini ngajar, misalkan dari lantai 1 tuh ya, naik. Kenapa? Pokoknya gue ngerasa banget nih, ada momen ngajar, dan lu ngerasa passion gue ini gitu, kayak memberikan kesenangan di hati gitu, yang nggak bisa diukur ya, maksudnya triggernya mungkin siswa ngapain, jawab bener atau nggak bisa diukur, itu kayak kolektif triggers yang bikin lo merasa satisfying gitu ngajar. Ya, banyak lah itu tadi. Jadi, itulah hari ini kita ngobrolin itu bareng-bareng ini, Millennial Teachers. Thank you buat Kak Sofi, Kak Devi, Teh Susi yang hari ini menemani saya bernostalgia dengan profesi guru, karena saya sudah 2 tahun gak ngajar, tapi bau kelas itu sangat identik ya dengan mungkin bau murid, bau keringetan atau bau papan tulis, tapi kita nggak tulis ya, bau spidol. Iya, tapi ya itu proses yang tidak berhenti dan tidak dilakukan sendiri. Yakinlah, jadi guru bukan
gue adalah guru terbaik di kelas, enggak. Jadi kayak jadi guru itu adalah sebuah proses yang dilakukan bersama kolega guru lainnya. Jadi ngegosipin murid, ngegosipin teaching method, ngegosipin apapun itu hal wajar. Itu hal yang sangat wajar di antara guru di daily basis. Bayangin ya, tiap hari. Jadi emang seseru itu, tiap hari itu ada aja cerita baru gitu kalau kata kita. Cerita baru. Betul kan? Penutup dari kakak-kakak buat menyemangati generasi di bawah kita nanti ataupun siapapun di luar sana yang ingin menjadi guru, mungkin mau pindah profesi atau nanti aku mau jadi guru gitu. Apa sih yang satu kalimat nih buat menyemangati mereka? Siapa yang mulai nih? Apa? Apapun kayak ya apapun lah. Penutup buat menyemangati siapapun di luar sana yang mau jadi guru. Ayo. Udah kehabisan kata-kata semua. Kayak karena gini loh. Iya gitu, karena apa ya namanya, guru itu ya, kalau tadi Tifa bilang kita adalah orang-orang yang kayak passionate gitu, iya, tapi di satu sisi dibutuhkan juga gitu. Kita harus bilang bahwa kalau kita mau punya guru-guru yang juga terus berkembang, ya kita harus membuat ini menjadi profesi yang bukan cuma berdasarkan passion gitu. Kita harus bisa berani bilang bahwa ini sebuah profesi gitu. Ini sebuah, kayak ini profesional gitu. Ini profesional, misalnya gini, oke lah, kalian nggak punya passion di guru. Tapi kita secara mayoritas butuh profesi ini gitu. Dan menurutku kayak, apa tuh namanya, selalu ada celah gitu di mana kamu juga bisa berprofesi di sini gitu. Ini bukan cuma profesi yang berdasarkan passion gitu. Menurutku gitu, passion dipentingkan di sini, tapi nggak semua orang menemukan passionnya dari awal gitu. Aku tuh suka bingung ngomong karena aku dari awal pengen jadi guru gitu, tapi nggak semua orang kayak gitu. Kalau kita nunggu orang yang dari awal mau jadi guru, susah. Maksudnya kayak kita akan selalu end up kekurangan guru gitu, atau nggak at least kekurangan orang-orang yang sebenarnya berkualitas untuk menjadi guru. Kemana nih? Maksudnya kayak kemana nih teman-teman atau generasi-generasi kita itu larinya gitu? Karena kita butuh juga gitu di profesi ini tuh kita butuh gitu. Apa namanya? Butuh kualitas gitu. Ini bukan profesi yang main-main juga gitu. Aku tuh selalu pengen highlight itu gitu. Guru tuh nggak cuma passion loh gitu. Kita harus bilang sama orang-orang sana, kalaupun kamu nggak punya passion dari awal, tapi kita bisa menawarkan profesionalitas di sini gitu. Aku harap sih kedepannya akan seperti itu gitu. Mungkin saat ini yang aku tahu gitu, itu offernya datang dari swasta gitu. Tapi aku berharap ini akan lebih terbuka peluangnya lebih luas lagi gitu. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mau jadi guru, ya it's a good thing kalau kamu udah punya passion gitu. Tapi pun yang aduh kayaknya gue enggak deh gitu di guru, tapi this is a good choice loh gitu. Gue kayak jadi promo banget. Tapi ini salah satu profesi yang bisa kamu pertimbangkan loh di masa depan gitu, karena dengan ada banyak teknologi gitu, guru itu I know gitu, maksudnya juga nggak harus di dalam kelas gitu, tapi terutama bidang pendidikan ya Tifa, saat ini tuh peluangnya luas banget di bidang pendidikan loh gitu. Terutama dengan kondisi pandemi gini, orang semakin pusingnya, aduh gimana nih caranya orang tua misalnya anak saya tuh bisa belajar gitu, dan menurutku bidang pendidikan ini tuh sangat apa ya, lumayan bagus loh peluangnya gitu. Kalau misalnya kita mau berinovasi gitu. Jadi yuk gitu. Menurutku kedepannya tuh ini profesi yang menurutku akan sangat apa sih istilahnya Tif? Demanding. Bonafit gitu. Sustain.
sustainability Promising itu maksudnya. tinggi ya. Promising, ya betul. So it's a promising itu loh, profession loh in the Ya. future. Kalau di Pendidikan saham itu ya. naik terus lah, pokoknya bisa tetap untung. Ya. Cuan. Pokoknya Iya, katanya salah satu yang inflasinya tinggi itu di sini loh, di pendidikan. Harganya tiap tahun, Iya sih. Anak lahir itu pasti butuh sekolah. Itu aja, guys. Ya kan? Bener kan? Udah. Ini tinggal 3 menit lagi, jadi 1 menit setengah ya buat masing-masing Kak Devi dan Kak Sofi, maaf ya. Mungkin kalau aku nggak panjang kali ya, ini mungkin agak klise, teman-teman mungkin udah sering dengar bahwa kita tuh sedang bersama atau mendidik, belajar bareng-bareng sama generasi yang akan menjadi future leader gitu kan. Maksudnya kita suka ngeluh dengan keadaan saat ini gitu, yang dipimpin oleh, mungkin ada beberapa pemimpin yang karakternya itu kita kesel banget gitu, misalnya harusnya nggak gini, nggak korupsi dan sebagainya gitu. Nah, justru di sinilah kita harus ambil bagian kayak ya kedepannya. Ini kan kita ngomongin masa depan ya. Anak-anak yang bersama kita sekarang itu adalah mungkin di antara mereka itu bisa jadi future leader gitu yang memimpin negeri ini di beberapa posisi gitu ya, posisi penting, dan itu juga akan berdampak pada kehidupan kita sendiri di saat nanti saat tua kan, berhubungan dengan kebijakan dan lain-lain. Nah, saatnya ini teman-teman siapapun kita ambil bagian di pendidikan untuk reshaping mereka value gitu, dengan value jujur dan seterusnya. Dan itu tuh satu kayaknya gini ya, dampaknya nggak akan dirasakan sekarang banget kalau jadi guru tuh, tapi nanti ketika ke depan, karena itu kan sebenarnya collection of experience ya, dia belajar di sekolah itu. Jadi kita akan bangga ketika mereka akan memutuskan hal yang terbaik untuk hidup mereka sendiri. Nggak harus memang pada posisi tertentu sih, tapi ketika kita menyaksikan itu semuanya, dia memilih sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan value yang pernah kita coba ajarkan ke mereka, itu satu buah kepuasan gitu sebagai seorang guru. Dan itu tadi, bahwa mari kita ambil bagian untuk reshaping our young generation lah gitu. Mantap. Langsung aja nih. Reshaping young generation. Kak Devi, less than a minute. Ini karena less than a minute juga, dan semua tuh udah paket lengkap sebenarnya dari Susi sama Sofi. Aku cuma mau bilang bahwa profesi guru juga memberikan hal-hal realistis yang mungkin kalian pikirkan untuk didapat dari profesi lain. Contoh, pertama gaji. Kita udah nggak perlu khawatir lagi. Itu balik lagi ke kualifikasi kita. Kalau kita memang punya kualifikasi yang bagus, insya Allah juga kita akan well paid gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Itu bisa bersaing dengan profesi lain. Kedua, buat mungkin generasi setelah kita nih yang ngerasa, nggak seru banget, gue butuhnya profesi yang seru. Jangan salah, jadi guru itu seru banget, banyak banget ceritanya. Murid, orang tua, ketemu itu tuh menarik banget. Satu paket lengkap itu menariknya semua ada di situ. Dan untuk ngerasain semenarik apa, ya kalian jadi guru dulu gitu. Jadi kadang apa yang kita omongin tuh jadi jatuhnya mungkin terdengar bualan kalau kalian nggak ngerasain langsung gitu. Jadi yang aku highlight dari semua yang udah dijabarin Susi sama Sofi adalah hal-hal realistis yang kalian mau capai di profesi lain itu ada juga loh di profesi guru gitu. Jadi di luar passion, di luar kita itu bisa reshaping future, di luar kita itu apalah yang mungkin terdengar, misalkan generasi berikutnya pengen kerja dapat salary yang satisfying gitu ya. Lah guru kita juga well paid kok. Itu balik lagi ke kualifikasinya. Kalau kita bisa jadi guru dengan kualifikasi yang sangat baik, ya itu akan setimpal dengan apa yang kita terima juga gitu. Terus misalkan apalagi mungkin generasi setelah kita cenderung nggak seru banget jadi guru, gue pengen kerja dengan profesi yang seru. Oh jangan salah, jadi guru juga seru banget. Banyak ceritanya gitu ya, ada murid yang begini, begitu, ada ini, itu, pokoknya nggak bisa diceritain, tapi itu paket lengkap dan sangat-sangat menarik. Jadi itu yang mau aku highlight, jangan khawatir kalau profesi guru juga menawarkan hal-hal realistis yang mungkin teman-teman cari atau bayangkan ada di profesi-profesi lain. Gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, jadi kita semua di sini nggak cuma berangkat dari passion, tapi kita juga tahu ke depannya profesi kita nih
apa sih yang dibawa dan apa benefitnya buat kita secara sebagai manusia dan sebagai individu yang juga mencintai apa yang kita cintai, maksudnya passion guru kita ini ya. Jadi secara finansial pun kita tidak kurangan, secara pengalaman pun sangat dinamis, secara kita mau grow, maksudnya secara individu juga ini terjadi gitu. Dan ini lagi-lagi ini pilihan sih. Kita hanya memaparkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang menurut kita benar. Mungkin di luar sana juga, enggak kayak gitu kok di kasus aku gitu misalkan. Itu juga nggak tahu. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman kita. Kebetulan juga kita dari kampus yang sama dan beberapa dari kita juga pernah kerja di tempatnya sama. Itu juga lagi-lagi apa yang kita rasakan itu mempengaruhi culture kerja kita, orang-orang kita temui, kolega-kolega kerja kita itu juga mempengaruhi. Jadi disclaimer, semua yang kita jelasin di sini seperti halnya topik dan segmen ini ruang opini. Jadi ini opini pendapat dari kita. Sekali lagi thank you buat kakak-kakak yang udah ada di sini yang gabung. Buat teman-teman yang mau dengar hal-hal lain tentang opini lain, tentang topik lain, stay tune di segmen ini dan simak terus. Thank you, sampai jumpa.